Assalamualaikum, selamat siang. Bidanya Bang Soleria, Bang Soleria. Saya doakan semoga Gula merah, gula bawang merah seperempat. Bu, Emang ini udah dimulai kita seperempat berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin. Saya berasal dari kelas manajemen. Oke, kali ini saya ingin mencoba sedikit mempresentasikan tentang mikroekonomi dan keadaan pasar mikroekonomi di saat ini. Saya sedikit mencoba untuk memulai dari mikroekonomi. Secara keilmuan, ekonomi mikro dapat definisikan sebagai suatu ilmu ekonomi yang menganalisis, melihat proses kegiatan-kegiatan ekonomi dan mempelajari perilaku produsen dan konsumen dan penentuan harga pasar, termasuk produk, jasa, dan kualitas, dan faktor input yang diperjualbelikan dalam pasar. Mikroekonomi memiliki tujuan utama bagi perusahaan atau perorangan, yaitu menganalisa pasar dan bagaimana mekanismenya dalam pembentukan harga yang relatif pada produk atau jasa seperti itu. Sedangkan ruang lingkup mikroekonomi itu apa aja sih? Ruang lingkup mikroekonomi itu ada salah satunya interaksi di pasar barang, terus pasar juga merupakan tempat pertemuan antara permintaan, penawaran, perilaku penjual atau pembeli dan atau konsumen seperti itu. And then interaksi di pasar faktor produksi juga, terus ada teori nilai guna, ada elastisitas harga juga, ada industri dan pasar input seperti itu. Sedangkan aspek mikroekonomi adalah beberapa aspek analisis dalam ekonomi mikro sendiri, diantaranya seperti model-model pasar, industri, analisis manfaat, teori permintaan, analisis dan penawaran, elastisitas, teori produksi hingga teori harga. Ekonomi mikro akan mempermudah semua itu di suatu perusahaan atau perorangan dalam memahami perilaku, kemauan dan kebutuhan konsumen seperti itu. Kemudian ekonomi mikro saya sedikit mengutip dari beberapa ahli, salah satunya adalah Adam Smith. Menurut Adam Smith, mikroekonomi adalah microeconomic is a economic subject that is always economically rational. Yang artinya mikroekonomi adalah subjek ekonomi yang selalu bersifat ekonomis atau rasional, nyata seperti itu. Kemudian langsung saja kita langsung ke teori keadaan ekonomi pasar saat ini. Kondisi mikroekonomi yang terjadi pada saat ini, terutama di pandemi COVID-19, sangat berdampak banget bagi kita dan berdampak signifikan sekali terhadap penurunan perekonomian nasional maupun global. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar Indonesia terhindar dari resesi atau resiko atau krisis ekonomi. Menko bidang perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan kuartal ketiga di 2020 lalu merupakan momentum yang paling penting sekaligus menantang untuk memulihkan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pada semester 2 atau di pertengahan tahun 2020 ini optimalisasi belanja pemerintah menjadi kunci utamanya agar dapat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara menyeluruh di 2020 berada dalam zona positif atau berada di zona aman seperti itu. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pembangunan atau mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai motor ekonomi rakyat yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional. Apa sih tindakan atau solusinya pemerintah untuk mengatasi di pandemi tersebut di situasi yang seperti ini? Pemerintah melalui pemberdayaan usaha mikro dapat membantu masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau yang kena PHK dan hilangnya penghasilan karena usahanya yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong tumbuhnya kembali usaha mikro kecil yang sebelumnya usaha kecil itu bangkrut karena terdampak dari si COVID-19 ini.
Kemudian lewat pemulihan ekonomi, pemerintah antara lain memberikan hibah bagi usaha pemula atau modal serta menambahkan dana LPDB. LPDB itu adalah lembaga pengelola dana bergulir seperti koperasi dan UMKM yang dapat digunakan untuk pinjaman murah bagi UMKM. Pemerintah memberikan subsidi bunga dan mempermudah persyaratan kredit atau pembiayaan perdanaan bagi UMKM seperti itu. Di antaranya melalui kredit usaha rakyat yang ada di bank-bank itu alias KUR, serta memberikan keringanan pembayaran pinjaman bagi UMKM selama masa pandemi di COVID-19 ini. And then diperlukan peningkatan kerjasama antara pemerintah dan lembaga pemerintahan daerah. Ini menurut saya sih salah satunya harus diperlukan peningkatan kerjasama antara kementerian, lembaga pemerintah daerah, institusi perbankan, vintage juga, marketplace juga, dan seluruh pelaku usaha untuk menyiapkan UMKM agar dapat bersaing di pasar domestik dan pasar global. Nah, di masa pandemi ini sebagai salah satu contoh platform digital, sebut saja Gojek, Andre Sulistyo mengatakan inisiatif merupakan upaya ekosistem Gojek dan membantu UMKM agar mempermudah penerapan digitalisasi pada penerapan langkah nasional bisnis sehari-hari, mulai dari pemasaran, pemesanan, pemrosesan order, pembayaran, pengiriman hingga administrasi. Dengan bergabungnya para UMKM ke dalam wadah atau platform tersebut akan mempermudah digital, diharapkan pelaku UMKM ini dapat menjalankan usahanya. Adanya platform ini adalah untuk mempermudah, sekali lagi, untuk mempermudah para pembisnis atau para penjual untuk masuk ke dalam pasar global atau yang ada di sekitar kita seperti itu. Seperti contoh misalkan saya lagi jualan sate yang sebelumnya hanya melalui offline, saya kemudian menggunakan offline dengan yang ada platform seperti marketplace tersebut, dan itu sangat memudahkan bagi pelanggan-pelanggan juga. Selain dia malas keluar atau malas berinteraksi dengan orang, juga sedikit menguntungkan kita. Bahkan ini lebih dari ekspektasi kita pada saat kita berjualan atau sebelum menggunakan platform tersebut seperti itu. Dan kondisi pasar dalam situasi seperti ini menurut saya tergantung dari kitanya, bisa atau enggak, atau mampu atau tidaknya masuk ke dalam platform digitalisasi yang terjadi atau yang ada pada era globalisasi seperti ini. Oleh karena itu, menurut saya tetap semangat, stay strong, be focused and carefully for the work, dan tetap semangat. Insya Allah maka hasilnya akan memuaskan. Itu saja sebagian kecil dari saya. Terima kasih dan see you next time. Bye.